Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah pemrograman berorientasi objek untuk pertemuan ketiga. Materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini diantaranya pengenalan bahasa pemrograman untuk PBO, konsep garbage collection, penggunaan Integrated Development Environment (IDE), nama, atribut, dan metode pada kelas, coding convention, instansiasi objek dan constructor, dan objek scope. Pengenalan bahasa pemrograman Java. Sebelum mempelajari Java, terdapat beberapa terminologi yang akan sering digunakan di Java. Di antaranya Java Development Kit, Java Runtime Environment, Java Virtual Machine, bytecode, class path, package, Java Module, file jar, Wora, dan garbage collection. Java Development Kit atau disingkat dengan JDK adalah software yang digunakan untuk mengembangkan, membuat, mengeksekusi, dan memanajemen aplikasi Java. Di dalamnya terdapat Java Runtime Environment, berperan sebagai interpreter di mana ada JVM di dalamnya, sebagai loader, sebagai compiler, archiver, documentation generator, Java debugger, dan tools lainnya yang dibutuhkan untuk pengembangan. Java Runtime Environment atau disingkat dengan JRE adalah paket instalasi yang menyediakan sebuah lingkungan untuk menjalankan program atau aplikasi Java. Di dalamnya terdapat Java Virtual Machine, browser, kumpulan file dan library dasar yang mungkin dibutuhkan oleh aplikasi Java, termasuk applet. Java Virtual Machine (JVM) adalah bagian dari JRE. JVM berperan sebagai runtime engine untuk menjalankan program atau aplikasi Java dengan mengeksekusi bytecode ke machine language, sehingga nantinya bisa dieksekusi oleh komputer. JVM adalah bagian yang akan memanggil main method yang tersedia di dalam kode Java. Bytecode terkadang disebut sebagai intermediate code karena harus dijalankan di atas virtual machine. Dalam hal ini yaitu JVM. Pada dasarnya terdiri dari instruksi seperti add, subtract, atau apapun dalam format biner, heksadesimal yang tidak langsung dipahami oleh komputer. Di Java, bytecode ini disimpan dalam file berekstensi .class yang dihasilkan oleh Java compiler. Class path. Class path adalah parameter lokasi file di mana JVM dan Java compiler akan mencari file-file class untuk di-load atau dimuat. Secara default, JDK sudah menyediakan library yang memadai, tetapi jika kita ingin menambahkan library tambahan atau external library, maka harus ditambahkan ke dalam class path ini. Kita bisa menambahkan option strip cv, javac strip cv, path ke external library, lalu file Java. Tapi tenang saja, jika menggunakan IDE seperti NetBeans atau Eclipse, kita akan lebih mudah melakukan pengaturan class path-nya karena tidak perlu repot menggunakan command. Selanjutnya ada package. Package adalah sebuah cara untuk mengelompokkan kelas-kelas yang sejenis atau berelasi. Tujuannya menghindari bentrok penamaan kelas yang sama, serta memudahkan pengelolaan kode program, terutama untuk aplikasi dalam skala besar. Dalam prakteknya, nanti akan mirip seperti membuat folder untuk mengelompokkan file-file kelas. Modul Java adalah mekanisme pengemasan yang memungkinkan Anda untuk mengemas aplikasi Java atau Java API sebagai modul Java yang terpisah. Modul Java dikemas sebagai file jar modular. Modul Java dapat menentukan paket Java mana yang dikandungnya yang harus terlihat oleh modul Java lain yang menggunakan modul ini. Java modul ini baru diperkenalkan pada Java 9. File jar adalah sebuah file paket Java. Ini mirip dengan file zip di Windows, di mana koleksi file dan sumber daya dikumpulkan ke dalam satu file untuk memudahkan transportasi, distribusi, ataupun instalasi.
Paket ini biasanya sudah lengkap dan akan mencakup semua yang diperlukan untuk membuat paket tersebut melakukan penggunaan yang dimaksudkan. Terkadang berupa kumpulan library atau berupa file executable. Write once, run anywhere, atau disingkat dengan WORA. Sekali dibangun, program Java bisa dijalankan di arsitektur mesin apapun karena bytecode berjalan di atas JVM, sehingga tidak bergantung pada arsitektur mesin apapun. Komputer cukup menginstal JRE, di mana JVM sudah termasuk di dalamnya, dan aplikasi Java siap untuk dijalankan. Garbage collection. Pada Java, programmer tidak diperkenankan untuk menghapus objek. Untuk menghapus atau mengumpulkan kembali memori yang terpakai karena penggunaan objek, maka Java memiliki program yang disebut sebagai garbage collector. Nantinya garbage collector akan mengidentifikasi dan mengumpulkan objek-objek yang tidak memiliki referensi lagi. Jadi, Java memudahkan para programmer untuk melakukan manajemen memori. Eksekusi program Java. Java menggunakan pendekatan hybrid, di mana menggunakan kombinasi antara compiler dan interpreter. Secara umum, berikut adalah tahapan yang dilakukan hingga program Java dieksekusi oleh komputer. Yang pertama, dimulai dari programmer yang menulis source code dengan ekstensi file.java. Untuk selanjutnya dikompil oleh programmer dengan Java compiler melalui perintah javac dan akan menghasilkan bytecode dalam bentuk file class. Selanjutnya, untuk mengeksekusi bytecode tersebut dilakukan dengan memerintahkan interpreter, yaitu diperankan oleh JVM melalui perintah Java. JVM nantinya akan mentranslate bytecode ke mesin language yang pada akhirnya akan dieksekusi oleh komputer untuk menghasilkan output dari program Java. JDK, instalasi JDK. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena kita ke depan akan belajar mengembangkan program Java di mana akan mengcompile menggunakan library dan merunning program Java itu sendiri, maka dibutuhkan instalasi JDK terlebih dahulu di komputer kita. Saat ini versi terakhir yang bersifat long-term support adalah JDK versi 17. Biasanya Oracle sebagai owner akan mengeluarkan versi terbarunya untuk LTS setiap 3 tahun sekali dan 6 bulan sekali untuk versi yang non-LTS di bulan Maret dan September. Silakan teman-teman mendownload JDK sesuai dengan sistem operasi pada komputer masing-masing. Saat instalasi JDK, biasanya akan sering terdengar istilah JDK Home, JRE Home, dan Java Home. JDK Home adalah label yang biasa digunakan untuk merujuk ke path atau lokasi JDK pada komputer. Misal, jika kita menginstal JDK di lokasi C, direktori Java 17, maka JDK Home akan merujuk ke direktori tersebut. JRE Home adalah label yang biasa digunakan untuk merujuk ke path atau lokasi JRE pada komputer. Jika sebelumnya kita sudah menginstal JDK, maka kita cukup merujuk ke direktori di mana JDK berada. Ini dikarenakan JRE juga merupakan bagian dari JDK. Java Home adalah label yang biasanya juga akan merujuk ke JRE Home, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa juga dirujuk ke JDK Home. Untuk selanjutnya, pada kuliah ini akan menggunakan istilah Java Home untuk merujuk ke lokasi JDK berada. Struktur direktori JDK. Terdapat perbedaan struktur direktori JDK antara Java versi 9 ke bawah dengan versi 9 hingga yang terbaru. Terutama tidak adanya folder JRE pada struktur direktori di Java versi 9 ke atas. Berikut ini adalah penjelasan singkat dari masing-masing folder di Java versi 9 ke atas. Folder bin berisi command line launcher dan executable seperti javac.exe, java.exe, file DLL, dan sebagainya. Folder conf berisi file.property, file policy, dan file konfigurasi lainnya untuk bisa diedit oleh developer, deployer, dan end user. Folder lib memuat file-file sistem dan DLL library. File-file ini tidak ditujukan untuk penggunaan eksternal dan tidak boleh dimodifikasi. Folder Jmods ini memuat platform modul dalam format Jmod. Ini dibutuhkan saat kita membuat custom runtime image. Include
Memuat file header bahasa C yang digunakan untuk mengcompile native code. Folder ini tersedia jika kita menginstal JDK saja. Setting JavaPath dan verifikasi instalasi JDK. Untuk bisa menggunakan komen-komen Java pada terminal atau command prompt di Windows tanpa harus menyertakan full path atau lokasi lengkap dari file komen tersebut, kita bisa melakukan edit pada path di bagian sistem variable pada pengaturan environment variables. Dan tambahkan lokasi lengkap yang mengarahkan ke folder bin pada Java Home atau lokasi di mana file-file komen tersebut berada. Selanjutnya, untuk melakukan verifikasi instalasi JDK yang sudah kita lakukan, buka command prompt dan ketikkan java -version untuk mengetahui versi Java yang terinstall, atau java --version atau -version. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti terlihat pada slide. Mengcompile dan menjalankan program Hello World secara manual. Setelah environment pengembangan sudah terinstall dengan baik dan benar, sebenarnya kita bisa memulai untuk membuat program di Java. Untuk bisa menulis source code, sebenarnya bisa menggunakan text editor apapun, bahkan dengan Notepad sekalipun. Pada contoh ini, kita bisa memulai menulis source code Java, misalkan hello.java, yang akan menampilkan welcome and hello from Java, diikuti dengan array string argumen yang dimasukkan saat menjalankan program hello ini nantinya. Langkah berikutnya adalah mengcompile, dilakukan dengan perintah javac, diikuti dengan nama file Java yang sudah kita buat. Pastikan current location Anda berada sama dengan file Java yang akan dikompil. Jika tidak terjadi error, maka selanjutnya pada direktori yang sama akan terbentuk file hello.class. Biasanya file .class ini terbentuk akan memiliki nama yang sama dengan file .java sebelumnya. Selanjutnya, untuk menjalankan program hello tersebut dilakukan dengan perintah java diikuti dengan nama file class yang terbentuk. Di sini diikuti dengan sebuah string nano sebagai argumen tambahan untuk ditampilkan sebagai output program. Selanjutnya, jika tidak terjadi error, berarti Anda sudah bisa melakukan compile dan menjalankan program Java secara manual. Penggunaan IDE NetBeans 12.6. IDE adalah program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam membangun sebuah software. Tujuan dari IDE adalah untuk menyediakan semua utilitas yang diperlukan dalam membangun software. Di sini kita akan menggunakan IDE NetBeans versi 12.6. NetBeans merupakan IDE yang bersifat gratis dan open source, mendukung sistem operasi Windows, Mac, Linux, dan Solaris. NetBeans bisa digunakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi web, enterprise, desktop, dan mobile yang menggunakan platform Java dan HTML5. NetBeans juga mensupport bahasa pemrograman selain Java, seperti PHP dan C atau C++. Untuk mendapatkan NetBeans, bisa di-download melalui link berikut. Silakan melakukan download dan melakukan instalasi sesuai dengan sistem operasi masing-masing. Setelah instalasi selesai dan NetBeans dijalankan untuk pertama kali, biasanya akan muncul sebuah tab start page seperti ini. Saya coba menjelaskan secara singkat bagian serta menu-menu yang sering digunakan pada NetBeans. Di posisi paling atas terdapat daftar menu, File, Edit, View, Navigate, Source, Refactor, sampai Help. Di bagian daftar menu terdapat toolbar yang memuat shortcut menu dan bisa dikustomisasi melalui menu View Toolbar. Di NetBeans, semua source code, package, modul, library, dan file yang dibutuhkan dalam pengembangan program Java akan dibungkus dalam sebuah project. Untuk menambahkan file dalam project, membuat project baru, atau membuka project yang ada sebelumnya, bisa menggunakan shortcut berikut. Di NetBeans, terdapat istilah build, clean and build,
dan run project. Istilah tersebut berkaitan dengan project yang sedang kita bangun. Build project akan melakukan compile semua file source code Java yang baru dibuat atau dimodifikasi dalam project. Dan file class hasil compile secara otomatis ditempatkan bersesuaian dengan package yang dideklarasikan di masing-masing source code. Selanjutnya, akan dijalankan jar archiver untuk mengarsipkan semua file class tersebut menjadi sebuah file jar dalam folder distribution, termasuk mengumpulkan file jar dependensi yang dibutuhkan pada folder distribution library dan pengaturannya pada file manifest. Fitur ini biasanya berguna saat kita sudah menyelesaikan proyek pengembangan program Java dan ingin mendistribusikan program tersebut. Fitur clean and build sama dengan fitur build, tetapi akan menghapus terlebih dahulu semua file class hasil compiler sebelumnya, termasuk folder distribusi jika ada. Run project adalah fitur pada NetBeans yang mengotomasi proses compile sekaligus merunning program Java yang kita buat dalam sebuah project. NetBeans akan secara otomatis mengidentifikasi main method yang merupakan entry point dari program Java. Fitur lain yang biasa sangat membantu adalah debug project. Digunakan biasanya untuk mengidentifikasi error atau ingin memeriksa status atau value dari masing-masing variabel atau objek melalui penelusuran statement pada source code secara bertahap. Untuk bisa menggunakan fitur tersebut, bisa Anda mengaksesnya melalui shortcut berikut: build, clean, and build, run project, dan debug project. Berikutnya, di bagian bawah toolbar di sisi kiri, terdapat Windows Explorer terkait project yang sedang dibuka atau dikerjakan. Terdiri dari 3 tab, yaitu Project, Files, dan tab Service. Tab Project akan menampilkan secara logikal bagaimana struktur project kita. Tab Files akan menampilkan dalam format, struktur, folder, dan file yang sesungguhnya pada komputer kita. Dan tab Service akan menampilkan struktur layanan-layanan yang bisa kita gunakan atau yang tersedia pada komputer kita seperti koneksi ke database server, koneksi ke Docker, layanan Maven repositories, dan lain-lain. Pada sisi kanan, di sini akan ditampilkan konten dari apa yang kita pilih melalui tab Explorer, seperti source code Java dan file properties project lainnya. Pada bagian inilah biasanya kita akan menuliskan semua file source code Java kita. Selanjutnya, pada bagian sisi kiri bawah terdapat sebuah Windows Navigator. Untuk setiap kelas yang sedang aktif, kita pilih pada bagian konten. Biasanya akan ditampilkan struktur nama kelas beserta member pada kelas tersebut, yaitu metode dan variabelnya. Pada bagian sisi kanan bawah, terdapat Windows Output yang akan menampilkan proses yang sedang dijalankan oleh NetBeans, seperti build, clean, debugging, termasuk menampilkan hasil dari proyek yang sedang kita jalankan. Selanjutnya, konfigurasi awal yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa NetBeans terhubung dengan JDK yang telah terinstall di komputer kita. Dalam contoh ini, kita menggunakan JDK versi 17. Untuk melakukannya, Anda bisa memilih menu Tools, Java Platform untuk menampilkan dialog box Platform Manager seperti terlihat pada slide. Jika NetBeans sudah terhubung, maka akan terlihat pada bagian Platforms daftar JDK yang digunakan. Dan di bagian sebelah kanan adalah keterangan versi platform dan namanya, beserta lokasinya atau Java Home. Jika belum terlihat daftar JDK seperti pada tampilan di sini, maka kita bisa menambahkan JDK menggunakan tombol Add Platform dan memilih Java Standard Edition, lalu dilanjutkan dengan
memilih lokasi folder JDK atau Java Home berada. Setelah melakukan konfigurasi ini, barulah kita bisa menggunakan tools seperti compile, run, dan berbagai macam tools lainnya untuk pengembangan program Java di NetBeans. Membuat proyek Java baru. Sebelum menulis program Java di NetBeans, kita harus membuat proyek terlebih dahulu untuk menampung semua source code dan file yang dibutuhkan. Untuk melakukannya, bisa dengan menggunakan file New Project atau melalui shortcut New Project pada toolbar. Selanjutnya akan muncul dialog New Project seperti berikut. Pada bagian kategori akan banyak pilihan kategori Java, diantaranya Java with Maven, Java with Gradle, dan Java with N. Apa itu sebenarnya Maven, N, dan Gradle? Ketiganya adalah tools yang digunakan untuk melakukan otomatisasi build atau build automation tools. Ketiganya sebenarnya memiliki fungsi dasar yang sama, yaitu membantu dalam melakukan otomatisasi build melalui mengcompile, menentukan letak file kelas hasil compile, melakukan proses arsip untuk membentuk file jar, menentukan dependensi file yang dibutuhkan, menentukan nama kelas yang memuat main method, menentukan proses testing, dan melakukan proses run. Pengaturan tersebut biasanya akan disimpan dalam sebuah text file seperti XML biasanya. Ketiga tools tersebut juga akan mempengaruhi struktur folder dan letak file dari project Java yang akan kita buat selanjutnya. Untuk saat ini, cukup memilih kategori Java with N dan Project Java Applications. Pada dialog berikutnya, kita harus mengisikan nama project, lokasi project, dan yang paling utama adalah menentukan nama kelas yang memuat main method sebagai entry point program. Di sini pada isian create main class terisi com.stis.main, di mana M menggunakan huruf besar. Artinya adalah saya membuat sebuah kelas dengan nama main.java pada folder com/stis. Berikut adalah struktur folder dan file yang terbentuk di dalam folder project stis Java. Anda bisa melihat struktur tersebut pada bagian Explorer, tab Files di NetBeans. Melakukan run project di NetBeans. Dengan menggunakan file main Java yang ada di dalam project sebelumnya, yaitu project stis Java, di sini ditambahkan sebuah statement untuk mencetak sebuah string, yaitu hello stis. Selanjutnya, untuk melihat hasilnya, kita cukup menggunakan shortcut run project pada toolbar berikut. Run project akan mengcompile semua source code yang ada di project dan menempatkan hasil compile bersesuaian dengan deklarasi package dari masing-masing source code pada file main.java. Terlihat bahwa class main akan dipackage dalam com.stis. Maksudnya adalah folder com subfolder stis, seperti terlihat pada slide. Selain itu, dengan run project juga akan terlihat output yang dihasilkan pada Windows Output. Di sini terlihat bahwa program telah mencetak dengan benar hello stis. Yang perlu diketahui juga pada saat melakukan run project, maka NetBeans akan menciptakan struktur folder baru, yaitu folder build, yang berisi folder class yang di dalamnya terdapat folder package yang telah didefinisikan, yang menyimpan semua file hasil compile berekstensi .class. Melakukan build project di NetBeans. Fitur lain yang sering digunakan pada NetBeans adalah build project. Pada build project, NetBeans akan melakukan proses yang sama seperti saat melakukan run project. Perbedaannya hanya pada build project akan menghasilkan folder dist yang memuat file program Java yang siap untuk dijalankan. Tetapi pada build project tidak menjalankan program Java, sehingga yang tersedia pada window output hanyalah log terkait proses build saja. Melakukan debug project di NetBeans.
Selanjutnya terdapat fitur debug project yang biasanya digunakan saat kita ingin melakukan proses pengecekan program Java, terutama jika output tidak sesuai dengan yang diharapkan atau untuk membantu kita mentrace penyebab error pada program. Untuk melakukannya, kita cukup memilih pada kolom baris statement yang mungkin menjadi penyebabnya. Cara memilihnya cukup mengklik pada nomor baris tertentu yang ingin kita debug. Baris statement yang terpilih akan ditandai dengan shading merah. Dalam kasus ini, baris yang ditandai untuk didebug yaitu baris 16, 17, dan 18. Baris yang kita tandai tersebut disebut sebagai breakpoint. Selanjutnya, jalankan debug project, di mana akan melakukan running project, tetapi proses akan berhenti pada breakpoint urutan yang pertama dulu, dan statement tersebut akan di shading hijau. Saat proses terhenti pada breakpoint, pada Windows Output akan diberikan keterangan tab variable yang berisi keterangan variabel-variabel apa saja yang disimpan pada memori beserta value yang dimuatnya. Ini bisa membantu kita mengetahui kondisi detail saat program kita dijalankan. Untuk melanjutkan ke breakpoint berikutnya bisa digunakan tombol berikut dan seterusnya hingga semua breakpoint dilewati. Java Basic Syntax. Sekarang kita akan mulai mempelajari hal-hal mendasar yang ada di bahasa Java, seperti whitespace, error, identifier, variable, method, casting, instansiasi objek, constructor, dan object scope. Whitespace. Apa itu whitespace? Whitespace merepresentasikan blank, tab, atau indentasi, atau karakter new line. Bantu memisahkan antara kata, simbol yang memiliki makna bagi Java compiler. Whitespace akan selalu ada dalam source code yang akan kita tulis. Yang perlu diingat adalah bagaimana kita bisa menggunakannya dengan tepat. Berikut adalah perbandingan dua buah source code yang sama, tetapi berbeda dalam penggunaan whitespace. Walaupun keduanya secara sintaks benar dan tidak akan terjadi error pada saat dilakukan compile, tetapi dari sisi pembacaan source code oleh programmer, source code yang menggunakan whitespace secara tepat akan lebih memudahkan untuk dibaca dan dipahami. Selain itu, kesalahan dalam menempatkan whitespace bisa juga menyebabkan error. Dengan penempatan whitespace yang benar, juga akan mempermudah dalam proses debugging. Error. Error akan selalu ditemukan tidak hanya pada saat pengembangan suatu program. Bahkan saat program tersebut sudah dideploy, kita masih sangat mungkin menemukan error pada program. Khusus di tahapan pengembangan program Java, error bisa ditemukan di saat tahapan compile maupun pada tahapan running program. Terdapat 3 tipe error saat membangun sebuah program, yaitu pada saat compile error, runtime, dan logical error. Sebelum menjelaskan ketiga tipe error tersebut, akan lebih baik jika kita mengenal apa itu sintaks dan semantik. Sintaks adalah aturan-aturan yang harus diikuti saat kita menggunakan bahasa pemrograman, termasuk Java. Seperti saat membuat sebuah identifier misalnya. Variabel harus mengikuti aturan-aturan, seperti boleh menggunakan huruf, angka, dan tanda dolar. Angka tidak boleh menjadi karakter awal dari identifier, dan identifier tidak boleh sama dengan reserved word, yaitu kata-kata yang sudah menjadi sintaks dasar di Java, misal class, abstract, for, goto, if, dan lain-lain. Sedangkan semantics adalah istilah yang menggambarkan apa maksud dari suatu statement atau kode. Compiler error adalah error yang disebabkan oleh kesalahan sintaks yang ditemukan pada source code. Sehingga pada tahapan compile akan dikembalikan satu atau beberapa pesan error untuk memperbaiki kesalahan sintaks tersebut. Dan tidak akan ada file class yang di-generate. Sedangkan runtime error adalah error yang berada pada tahapan runtime,
dan disebabkan oleh kesalahan semantik. Misal, sebuah statement integer x sama dengan 5 dibagi 0 yang terdapat pada source code kita. Secara sintak Java, ini benar dan legal, tetapi secara semantik, ini tidak masuk akal karena akan menyebabkan nilai x tidak terdefinisi, sehingga JVM atau Java Virtual Machine akan mengenerate error saat pernyataan tersebut dieksekusi. Logical error. Logical error disebabkan saat ada kesalahan semantik di dalam program. Dalam kasus ini, program mungkin saja bisa berjalan saat runtime tanpa harus diberhentikan oleh si JVM, tetapi akan mengeluarkan output yang tidak diharapkan. Perhatikan kedua source code berikut, yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, menampilkan string JFG. Source code yang pertama tidak akan menghasilkan error baik saat dikompil maupun saat runtime, dan akan menampilkan JFG. Begitu pula source code yang kedua, tidak akan menghasilkan error pada saat compile maupun runtime, dan juga secara sintak benar. Tetapi, perbedaannya, pada program yang kedua ini tidak akan memunculkan string JFG. Karena secara urutan logik yang ada pada source code tersebut terdapat statement system.exit, atau program akan berhenti atau keluar sebelum menjalankan statement berikutnya, yaitu menampilkan string JFG. Selanjutnya, perhatikan juga source code berikut. Seharusnya, output yang diharapkan adalah angka 8, yang merupakan penjumlahan dari nilai pada variabel X ditambah dengan variabel Y. Tetapi, output yang dihasilkan ternyata adalah 2. Dan ini tidak kita harapkan. Ini dikarenakan terdapat error secara semantik pada statement berikut, di mana terjadi kesalahan dalam menuliskan operator terhadap variabel X dan Y yang seharusnya menggunakan operator plus atau penjumlahan. Contoh-contoh yang sebelumnya kita lihat adalah contoh dari logic error. Pada logic error, JVM tidak akan menampilkan error seperti pada compile dan runtime error. Selain itu, jika dikaitkan dengan sintaks dan semantik, perlu diingat bahwa kode yang secara sintaks benar tidak selalu secara semantik benar. Identifier adalah sebuah nama yang merupakan urutan dari satu atau beberapa karakter dengan panjang yang tidak terbatas. Pada Java, identifier digunakan pada banyak hal, seperti modul, package, class, method, variable, dan sebagainya. Sebagai contoh, perhatikan source code berikut. com.sys adalah identifier untuk penamaan package. Main adalah identifier untuk class. Main juga merupakan identifier untuk method. X, Y, X underscore plus underscore Y adalah identifier untuk variabel. Pada contoh ini terlihat terdapat identifier yang terdiri dari satu bagian seperti X, Y, main, dan identifier yang terdiri dari beberapa bagian yang dipisahkan oleh titik atau dot seperti identifier com.sys. Identifier yang terdiri dari satu bagian dinamakan simple names. Sedangkan yang terdiri dari beberapa bagian dan dipisahkan oleh titik atau dot disebut sebagai qualified names. Di Java, terdapat aturan bahwa identifier qualified name hanya boleh dipakai pada modul atau package, sedangkan untuk class, method, variable hanya boleh menggunakan simple names. Terdapat beberapa aturan lain dalam membuat identifier, yaitu karakter awal tidak boleh menggunakan angka atau underscore. Tidak boleh ada white space dan atau operator pada identifier. Tidak boleh menggunakan keyword dan reserved word Java. Berikut adalah beberapa contoh lain identifier yang valid dan non-valid. Terkait penggunaan underscore di awal karakter, larangan ini berlaku untuk Java versi 9 ke atas.
Variabel dalam Java adalah suatu tempat yang menyimpan nilai data selama eksekusi program Java. Setiap variabel diberi tipe data yang menunjukkan tipe dan kuantitas nilai yang dapat disimpannya. Variabel adalah nama lokasi memori dari data. Terdapat beberapa hal terkait variabel dalam Java, yaitu nilai yang disimpan dalam variabel dapat diubah selama eksekusi program. Variabel hanyalah nama yang diberikan ke lokasi memori. Semua operasi yang dilakukan pada variabel akan mempengaruhi lokasi memori tersebut. Di Java, semua variabel harus dideklarasikan sebelum digunakan. Cara mendeklarasikan dan atau menginisialisasi variabel di Java adalah sebagai berikut. Tipe data diikuti dengan identifier atau nama variabel, simbol sama dengan, dan nilai yang akan di-assign kepada variabel tersebut. Berikut adalah beberapa contoh pendeklarasian variabel dan inisialisasi nilai pada variabel di Java. Terdapat 3 tipe variabel dalam Java, yaitu local variable, instance variable, static variable. Local variable adalah variabel yang didefinisikan di dalam suatu blok atau metode ataupun constructor. Instance variable adalah variabel non-static dan dideklarasikan dalam kelas, tetapi di luar metode, constructor, atau blok apapun. Static variable dikenal juga sebagai kelas variable, sama seperti instant variable tetapi menggunakan keyword static. Selain itu, kita hanya dapat memiliki satu salinan static variable per kelas, terlepas dari berapa banyak objek yang kita buat. Dengan kata lain, static variable beserta nilainya dapat kita akses secara langsung melalui kelas tersebut. Berikut adalah contoh pendeklarasian dari beberapa tipe variabel tersebut. Java Method. Metode di Java adalah kumpulan instruksi atau statement yang dikelompokkan bersama untuk melakukan tugas tertentu. Metode juga memungkinkan agar kode yang kita tulis bisa digunakan kembali. Kita menulis metode sekali dan bisa menggunakannya berkali-kali. Deklarasi metode di Java dilakukan di dalam kelas, di mana pada sintaks deklarasinya menyediakan informasi mengenai atribut pada metode seperti visibility, return type, nama atau identifier, dan argumen. Terdapat 6 komponen pada metode dikenal dengan method header, seperti yang ditampilkan pada gambar berikut. Method signature adalah gabungan antara method identifier dengan parameter. Akses specifier atau modifier adalah jenis akses yang menentukan jangkauan akses atau visibilitas terhadap metode tersebut. Di Java terdapat 4 jenis modifier, yaitu public, private, protected, dan default. Untuk public berarti metode bisa diakses oleh semua kelas pada program. Untuk private, metode hanya bisa diakses di dalam kelas di mana dia dideklarasikan. Untuk protected, metode bisa diakses di dalam package atau subclass atau turunan kelas. Default, jika tidak didefinisikan, maka tipe default akan diterapkan pada tipe akses metode, di mana metode hanya bisa diakses di dalam package yang sama. Return type ini bisa berupa tipe data yang akan dikembalikan oleh metode tersebut. Jika tidak ada, maka digunakan keyword void. Identifier atau nama metode merupakan nama metode. Sedangkan parameter list adalah daftar parameter yang dipisahkan oleh koma dan diapit oleh sepasang tanda kurung. Ini berisi tipe data dan nama variabel. Jika metode tidak memiliki parameter, biarkan tanda kurung kosong. Method body berisi semua instruksi yang harus dilakukan dan diapit oleh sepasang kurung kurawal. Metode terpenting dalam Java adalah main method, dan sering kita lihat di slide-slide sebelumnya. Main method adalah titik awal JVM untuk memulai eksekusi program Java. Tanpa metode main, JVM tidak akan menjalankan program. Sintaks dari metode main adalah sebagai berikut. Terkait keyword static, ini berguna agar metode tersebut bisa dipanggil tanpa membuat objek. Sedangkan nama parameter args, args, itu tidak mutlak dan bisa diganti dengan identifier apapun. Dan JVM tetap akan bisa mengeksekusinya. Deklarasi kelas, constructor, dan instansiasi objek.
Kelas sangat penting dan adalah bagian dasar dari program dalam pemrograman berorientasi objek. Digunakan sebagai template untuk membuat objek. Kelas di Java bisa terdiri dari 5 komponen: variabel, method, constructor, static, dan instant initializer. Variabel dan metode dikenal dengan member dari sebuah kelas. Kelas dan interface juga bisa menjadi member dari sebuah kelas. Kelas yang menjadi member dari kelas lain disebut sebagai nested class. Constructor adalah sebuah metode yang identifier-nya sama dengan nama kelas dan berfungsi menginisialisasi sebuah objek. Constructor akan secara otomatis dijalankan saat dilakukan instansiasi objek. Jadi, inisialisasi di sini maksudnya adalah memberikan nilai awal terhadap variabel pada sebuah objek. Karena itu minimal terdapat satu constructor dalam sebuah kelas. Jika tidak didefinisikan, maka Java compiler akan secara default membuatnya. Initializer biasa digunakan untuk menginisialisasi nilai ke dalam sebuah instance variabel atau kelas variabel. Secara umum, berikut ini adalah sintak yang digunakan untuk mendeklarasikan sebuah kelas di Java beserta komponennya. Objek adalah instansi dari kelas. Kelas adalah template atau cetak biru dari mana objek dibuat. Jadi, suatu objek adalah instance ataupun hasil dari suatu kelas. Berikut ini adalah salah satu sintaks menginstansiasi sebuah objek dari sebuah kelas, yaitu menggunakan keyword new, diikuti dengan constructor dari kelas. Selanjutnya, terdapat 3 cara dalam menginisialisasi objek, yaitu menggunakan reference variable, menggunakan method, dan constructor. Berikut diperlihatkan bagaimana contoh implementasinya dalam kode Java. Dengan reference variable, pada contoh menggunakan variabel referensi objek A untuk menginisialisasi variabel name dari objek kelas person. Dengan metode, di sini menggunakan reference variable objek A dan memanggil metode setHeight dengan parameter integer 178 untuk menginisialisasi variabel height dari objek kelas person. Yang terakhir menggunakan constructor berparameter untuk menginisialisasi variabel name dan height pada objek kelas person. Demikian materi untuk pertemuan kali ini. Silahkan dikoreksi jika terdapat kesalahan penyampaian. Saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.